Serpa, penjaga atap dunia dari Himalaya. Di jantung pegunungan Himalaya, tempat langit dan bumi seolah bersentuhan, hiduplah sebuah suku yang namanya telah melegenda di antara puncak-puncak bersalju, suku Serpa. Lebih dari sekadar pemandu gunung, mereka adalah pewaris jiwa Himalaya, penjaga alam dan pemilik kisah yang tak tertulis dalam keheningan salju abadi. Serpa bukan sekadar nama. Dalam bahasa mereka, Sarwa berarti orang dari timur, merujuk pada asal-usul nenek moyang mereka yang bermigrasi dari dataran tinggi Tibet berabad-abad lalu. Di ketinggian yang ekstrim, mereka membangun rumah, menanam harapan, dan memahat kehidupan di antara batu, angin, dan salju. Ketinggian yang membuat manusia biasa terengah, justru menjadi rumah bagi Serpa. Dengan dada yang mampu menampung oksigen lebih banyak dan tubuh yang terbentuk sempurna untuk menghadapi tekanan tipis udara, Serpa bukan hanya bertahan, mereka menguasai ketinggian. Bagi mereka, Everest bukan sekadar gunung tertinggi di dunia. Itu adalah Chomolungma, sang dewi ibu bumi. Setiap tahun, ratusan pendaki dari seluruh dunia memburu kejayaan dengan menaklukkan Everest. Namun, tanpa Serpa, tak ada satupun yang bisa menyentuh langit. Mereka memandu, memasang tali, membawa beban logistik hingga zona kematian, dan menyelamatkan nyawa ketika badai menghantam. Di balik setiap foto sukses di puncak Everest, ada bayangan sosok Serpa yang tak terlihat. Namun mereka lebih dari pemandu. Mereka adalah filsuf sunyi yang tahu kapan gunung sedang, tidak bersahabat, penjaga tradisi spiritual yang memulai setiap ekspedisi dengan puja untuk meminta izin pada para dewa. Gunung bagi Serpa bukan sekadar batu dan es, ia adalah makhluk hidup yang layak dihormati. Desa-desa seperti Humjung dan Namche Bazar adalah jantung budaya Serpa. Di sana, biara-biara Buddha berdiri anggun, bendera doa berwarna-warni berkibar di angin Himalaya, dan anak-anak tumbuh dengan cerita tentang Yak Sakti, roh gunung, dan legenda-legenda nenek moyang. Seni tenun, upacara Losar Tahun Baru Tibet, serta makanan tradisional seperti sampa dan butter tea menjadi bagian dari identitas yang tak tergantikan. Namun dunia berubah. Generasi muda mulai merantau, teknologi perlahan masuk ke lembah yang dulu sunyi. Tapi di balik semua perubahan itu, semangat Serpa tetap terpatri pada gunung. Mereka tidak lupa siapa mereka, dan dari mana mereka berasal. Suku Serpa telah memberi dunia lebih dari sekadar keberanian dan kekuatan fisik. Mereka telah menunjukkan makna dari kesetiaan, keberanian, dan keharmonisan dengan alam. Dalam setiap langkah kaki yang menapaki salju, mereka membawa serta warisan yang lebih berat dari beban fisik, yakni warisan budaya dan spiritual sebuah bangsa yang menjunjung tinggi keseimbangan antara manusia dan semesta. Serpa bukan hanya bagian dari sejarah Himalaya. Mereka adalah Himalaya. Jika gunung adalah tempat para dewa bersemayam, maka Serpa adalah penjaganya. Bagi suku Serpa, kehidupan bukanlah tentang mengejar kemewahan duniawi. Di desa-desa tinggi seperti Tengboche, Pangboche, hingga Lukla, kehidupan berjalan dalam ritme alam yang sederhana namun syarat makna. Musim, cuaca, dan gunung menentukan segala sesuatu, dari waktu menanam hingga kapan harus mendaki. Mereka hidup dalam rumah batu beratap rendah, dibangun kokoh untuk menahan hembusan angin Himalaya yang menggigit. Di dalamnya, tungku api menjadi pusat kehangatan dan kebersamaan. Di sanalah keluarga berkumpul, menghangatkan diri dengan teh mentega yak dan menceritakan kisah leluhur kepada anak-anak. Sementara di luar, bendera doa berkibar seolah menyampaikan harapan ke langit. Serpa tidak pernah memandang alam sebagai sesuatu yang harus ditaklukkan. Sebaliknya, mereka hidup berdampingan dengan alam, penuh rasa hormat. Ternak yak bukan hanya sumber susu, daging, dan tenaga, tapi juga bagian dari kehidupan spiritual. Ladang kentang dan jelai tumbuh di tanah berbatu yang tak ramah, dirawat dengan sabar, seolah setiap panen adalah berkah dari dewa-dewa gunung. Di musim-musim tertentu, para pria dewasa akan meninggalkan desa untuk memandu ekspedisi gunung, membawa serta keberanian dan doa keluarga. Sementara itu, perempuan Serpa memegang peran penting dalam komunitas, mengelola rumah, menjaga anak-anak, menenun kain, mengurus ladang, dan menjadi penjaga warisan budaya. Agama Buddha Tibet menjadi jiwa kehidupan Serpa. Biara-biara kuno berdiri di lereng-lereng curam, seperti biara Tengboche yang megah, menghadap langsung ke puncak Everest. Setiap hari, doa dan mantra mengalun dari mulut para biksu, menyatu dengan desir angin dan lonceng doa.
Upacara-upacara spiritual seperti puja diadakan sebelum pendakian dimulai, memohon restu pada para dewa gunung dan melindungi mereka dari mara bahaya. Bahkan dalam hal kematian, Serpa percaya bahwa jiwa kembali ke lingkaran kehidupan, dan oleh karena itu, setiap hidup dijalani dengan penuh kesadaran dan penghormatan. Kini, kehidupan Serpa berada di persimpangan. Pendidikan mulai menjangkau desa-desa tinggi, anak-anak belajar bahasa Inggris, matematika, dan sains di samping ajaran leluhur. Beberapa dari mereka memilih jalan di luar gunung, menjadi guru, dokter, atau pengusaha. Namun, meski dunia modern perlahan merambat ke Himalaya, Serpa tetap setia pada akarnya. Mereka tak melupakan jalan menuju biara, atau arti dari bendera doa yang berkibar. Di tengah perubahan, identitas mereka tetap kokoh seperti gunung yang mereka jaga. Di balik ketenaran mereka sebagai pemandu gunung terbaik di dunia, suku Serpa menyimpan banyak sisi menarik yang jarang tersorot kamera atau diceritakan dalam berita. Mereka adalah bangsa yang tangguh, spiritual, dan kaya akan budaya, dengan banyak fakta mengejutkan yang membuat dunia seharusnya lebih memberi hormat pada warisan mereka. Penelitian genetika menunjukkan bahwa Serpa memiliki adaptasi biologis langka untuk hidup di dataran tinggi. Mereka mampu menggunakan oksigen secara lebih efisien, meski udara di Himalaya sangat tipis. Ini bukan karena latihan semata, tapi warisan evolusi dari ribuan tahun hidup di atas 3.000 meter. Jantung dan paru-paru mereka bekerja luar biasa bahkan di zona kematian. Para Serpa senior percaya bahwa gunung memiliki roh dan perasaan. Mereka bisa merasakan kapan gunung sedang marah atau tidak bersahabat. Ini bukan mistik semata, pengalaman bertahun-tahun membuat mereka peka terhadap tanda-tanda kecil seperti perubahan suhu angin, aroma udara, atau bentuk awan yang bagi orang biasa mungkin tak berarti apa-apa. Sebelum musim pendakian dimulai, para Serpa dan lama biksu akan menentukan tanggal yang dianggap paling bersih secara spiritual. Mereka membaca langit, musim, dan menggunakan kalender lunar untuk memilih hari baik. Jadi, keputusan mendaki bukan cuma soal cuaca, tapi juga harmoni dengan semesta. Berbeda dengan pendaki asing yang berburu puncak demi prestise atau ego, Serpa jarang menjadikan pendakian sebagai kebanggaan pribadi. Bagi mereka, mendaki adalah pekerjaan, bukan misi hidup. Bahkan banyak Serpa yang sudah mencapai puncak Everest belasan kali tanpa satu pun mengabadikannya dalam foto. Banyak Serpa tidak memiliki nama belakang seperti dalam tradisi Barat. Nama mereka diberikan sesuai hari dalam seminggu mereka dilahirkan. Contohnya, Pasang, Jumat, Dawa, Senin, Mingma, Selasa, Lakpa, Kamis, Pemba, Sabtu. Nama-nama ini diikuti dengan nama kedua, tetapi nama hari sering jadi identitas utama. Kesalahan umum yang tersebar di dunia adalah menganggap Serpa sebagai sinonim dari pemandu gunung. Padahal, Serpa adalah nama suku, bukan pekerjaan. Tidak semua Serpa menjadi pemandu, dan tidak semua pemandu di Himalaya berasal dari suku Serpa. Serpa tidak menaklukkan Everest, mereka berdialog dengannya. Setiap langkah di gunung dilakukan dengan penuh hormat. Mereka percaya bahwa setiap kesombongan akan dibalas oleh alam. Itulah sebabnya, sebelum mendaki, mereka selalu mengadakan puja dan meletakkan persembahan kecil di kaki gunung. Beberapa Serpa generasi tua tidak pernah duduk di bangku sekolah, namun mereka memiliki ingatan luar biasa tentang setiap inci jalur Everest. Mereka tahu lokasi celah, jebakan es, titik rawan longsor, hingga pola badai tahunan, semuanya tersimpan dalam memori dan intuisi. Banyak pendaki yang selamat karena keberanian Serpa yang kembali ke zona kematian untuk menyelamatkan mereka. Tapi nama-nama mereka jarang masuk berita. Sebagian besar Serpa tidak pernah menuntut pengakuan, bagi mereka, menyelamatkan nyawa adalah bagian dari tanggung jawab sebagai manusia. Mungkin salah satu ciri khas Serpa yang paling memesona adalah selera humor mereka. Meski mereka tahu betapa berbahayanya Everest, mereka bisa tetap tersenyum, bercanda, dan menyanyi sambil memanggul beban berat di ketinggian. Ketangguhan mereka lahir dari hati yang ringan. Serpa bukan hanya kuat karena fisik mereka, tetapi karena jiwa mereka luar biasa. Mereka adalah perwujudan manusia yang selaras dengan alam, yang bekerja bukan demi puncak ketenaran, tapi demi keberlangsungan hidup dan kehormatan tradisi. Jika dunia ingin belajar tentang ketabahan, rendah hati, dan hidup berdampingan dengan alam, maka dunia harus belajar dari Serpa. Jika Gunung Everest adalah lambang kemegahan alam, maka wanita Serpa adalah lambang keindahan yang tumbuh di dalam keteguhan.
Kecantikan mereka bukan hanya soal wajah yang terukir lembut oleh angin gunung, tetapi juga tentang bagaimana mereka hidup, kuat, hangat, dan penuh makna. Di balik pakaian tradisional yang sederhana dan senyum tenang yang mereka bawa, tersimpan jiwa yang begitu mengagumkan. Kulit mereka kecoklatan, matang oleh matahari Himalaya yang tak pernah kompromi. Wajahnya tenang, dengan pipi memerah alami karena suhu dingin, dan mata mereka, tajam tapi lembut, memandang hidup dengan kedewasaan yang jauh melebihi usia. Rambut panjang yang diikat rapi, seringkali dihiasi dengan manik-manik warna-warni atau kain tradisional. Mereka mungkin tidak mengenal riasan mewah, tapi aura mereka adalah daya tarik alami. Kecantikan wanita Sherpa bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dirasakan, seperti rasa hangat teh mentega di tengah salju. Wanita Sherpa adalah pekerja keras. Mereka memikul kayu bakar, mengolah ladang, mengurus rumah, membesarkan anak-anak, dan tetap menyambut tamu dengan senyum yang tak pernah pudar. Di ketinggian di mana oksigen tipis dan hidup keras, mereka menjadi tulang punggung keluarga, penjaga api dan nilai. Kecantikan mereka lahir dari ketangguhan. Dari tangan yang kasar karena bekerja, tapi lembut saat menyentuh dahi anaknya yang demam. Dari langkah kaki yang teguh menapaki jalan berbatu demi membawa air bersih dari mata air terdekat. Wanita Sherpa mengenakan pakaian tradisional bernama Chuba, gaun hangat dari wol yang dililit dengan sabuk berwarna. Mereka sering menghias diri dengan perhiasan perak dan batu turkis, warisan dari nenek moyang Tibet. Bagi mereka, setiap warna dan simbol pada pakaian memiliki makna spiritual, keseimbangan, perlindungan, dan doa. Tak perlu gaun malam atau permata mahal, wanita Sherpa berdiri anggun hanya dengan busana leluhur dan kepala tegak. Dalam kesederhanaan itu, ada keindahan yang tidak bisa ditiru dunia modern. Seperti para pria Sherpa yang taat pada ajaran Buddha, para wanita pun hidup dalam nilai-nilai ketenangan, pengendalian diri, dan kasih sayang. Wajah mereka menyimpan ketenangan biara, dan gerak-gerik mereka mencerminkan kedamaian hati. Mereka bisa menyanyikan lagu tradisional di antara tawa anak-anak dan bunyi lonceng kuil, seolah keindahan dunia tak pernah pergi dari desa di atas awan. Mereka tidak hanya mewariskan rupa, tetapi juga nilai. Kepada putri-putri mereka, wanita Sherpa mengajarkan bagaimana menjadi kuat tanpa kehilangan kelembutan, bagaimana menghargai alam tanpa merasa lebih tinggi darinya, dan bagaimana mencintai keluarga tanpa pamrih. Mereka adalah pelukis kehidupan, penenun warisan, dan penjaga kebijaksanaan dalam sunyi Himalaya. Di mana dunia mendefinisikan kecantikan lewat lensa kamera dan cahaya panggung, Sherpa mendefinisikannya lewat kesederhanaan, kekuatan, dan kebijaksanaan. Wanita Sherpa tidak mengejar sorotan. Mereka adalah cahaya yang menghangatkan rumah di tengah badai salju. Keindahan mereka bukan untuk dikagumi dari kejauhan, tapi untuk dihormati dan dikenang dengan hati. Di tempat di mana bumi mencium langit, dan salju abadi menuliskan kisah pada batu-batu sunyi, hidup sebuah masyarakat yang menjalin hidup dengan benang-benang adat yang luhur, suku Sherpa. Dalam hening Himalaya, mereka menyalakan lentera budaya yang terus menyala meski diterpa angin zaman. Tradisi mereka bukan sekadar ritual, tapi napas kehidupan, sebuah simfoni spiritual, harmoni antara manusia, alam, dan semesta. Setiap ekspedisi, panen, kelahiran, bahkan kematian dalam budaya Sherpa diawali dengan puja, ritual persembahan dan doa kepada roh-roh gunung dan dewa pelindung. Di atas altar kecil yang dikelilingi bendera doa dan dupa yang menyala, biksu akan melantunkan mantra-mantra dalam bahasa kuno, meminta izin dan perlindungan dari kekuatan alam yang mereka yakini hidup dan sadar. Gunung, bagi Sherpa, bukan sekadar geografi. Ia adalah makhluk hidup, kadang ramah, kadang murka. Dan lewat puja, mereka berdialog, bukan menantang. Bendera warna-warni yang selalu berkibar di setiap sudut desa Sherpa bukan sekadar hiasan. Mereka adalah lungta, kuda angin, pembawa doa dan harapan. Setiap warna melambangkan elemen semesta, biru untuk langit, putih untuk udara, merah untuk api, hijau untuk air, dan kuning untuk tanah. Ketika angin bertiup, mereka percaya doa-doa itu diterbangkan ke segala penjuru, membawa berkah tak hanya bagi keluarga mereka, tapi bagi seluruh makhluk hidup. Di dunia yang sibuk mengejar suara, Sherpa mengirim harapan mereka lewat angin. Saat bulan baru datang di musim dingin, desa-desa Sherpa bersiap merayakan Losar, tahun baru Tibet yang sakral dan meriah. Rumah dibersihkan, dupa dinyalakan, kue khas seperti hapsai disajikan, dan altar keluarga dipenuhi persembahan. Orang-orang memakai pakaian terbaik mereka,
menari dan menyanyi lagu-lagu nenek moyang, sambil mengucap syukur atas tahun yang telah berlalu. Namun lebih dari itu, Losar adalah saat untuk mengenang leluhur dan menghubungkan diri dengan roh-roh penjaga keluarga. Dalam keheningan malam dan hangatnya api unggun, memori dan harapan bersatu dalam satu tarian waktu. Dalam beberapa festival, Serpa akan mengadakan tarian spiritual mengenakan topeng-topeng suci. Tarian ini bukan hiburan, tapi perwujudan kisah kosmis tentang dewa, setan, karma, dan kelahiran kembali. Setiap gerak kaki dan kibasan lengan adalah bagian dari narasi kuno yang diturunkan turun-temurun. Melalui tubuh dan musik, mereka menyampaikan hikmah yang tak bisa diucapkan dengan kata. Perkawinan dalam tradisi Serpa adalah upacara yang penuh simbolisme dan penghormatan. Tak hanya menyatukan dua individu, tetapi dua keluarga, dua garis leluhur. Upacara berlangsung beberapa hari, dipenuhi doa, tarian, sajian khas, dan pertemuan besar komunitas. Yang unik, dalam beberapa tradisi kuno, calon pengantin wanita punya peran besar dalam menentukan pasangan hidupnya, simbol kebebasan dan keseimbangan gender yang telah lama hidup dalam budaya Serpa. Bahasa Serpa, turunan dari rumpun bahasa Tibet, adalah warisan yang hidup di antara gunung dan waktu. Banyak kisah, legenda, dan hikmah tidak ditulis di buku, mereka diwariskan lewat cerita malam, nyanyian ibu, dan doa di mulut para tetua. Dalam masyarakat Serpa, kata-kata bukan sekadar komunikasi, tapi jembatan antar jiwa. Tradisi suku Serpa adalah seperti bara dalam salju, tak terlihat dari jauh, tapi terus menyala hangat di dada gunung. Di tengah modernisasi dan arus wisata global, Serpa tetap menjaga identitas mereka dengan bangga. Bukan karena takut berubah, tapi karena tahu, apa yang mereka jaga bukan sekadar budaya, tapi keseimbangan semesta. Dalam setiap langkah, setiap doa, setiap tarian, Serpa menulis puisi yang tidak pernah tercetak di kertas, tetapi tertanam abadi di punggung Himalaya. Di dunia yang begitu tinggi hingga awan pun bersujud, hidup kisah-kisah yang tak tertulis di buku sejarah. Legenda Serpa tidak lahir dari pena, tapi dari angin yang membisikkan rahasia kepada generasi demi generasi. Di balik setiap puncak es, di antara setiap jalur setapak berbatu, bersemayam cerita yang menggetarkan hati dan menyatukan alam dengan manusia. Bagi Serpa, mitos bukan dongeng. Mereka adalah cermin jiwa, mengajar, menjaga, dan mengikat mereka dengan gunung dan langit. Di atas segala puncak berdiri sosok agung bernama Humbu Yulla, roh pelindung wilayah Humbu, tempat tinggal suku Serpa. Ia bukan sekadar dewa, tapi penjaga tanah, air, dan langit. Setiap kali puja dilakukan, nama Humbu Yulla disebut dengan penuh hormat. Konon, jika manusia melanggar kesucian alam, menebang pohon sakral, mengotori sungai, atau berbicara sombong kepada gunung, Humbu Yulla akan menunjukkan kemarahannya lewat badai, longsor, atau gemuruh salju. Di dunia modern, di mana batas antara sakral dan duniawi memudar, Serpa tetap percaya, selama mereka menghormati Humbu Yulla, tanah mereka akan tetap diberkahi. Dari lembah sunyi yang tertutup kabut, legenda Yeti bergema seperti langkah berat di salju. Dikenal dunia sebagai Abominable Snowman, bagi Serpa, Yeti bukan mitos belaka. Mereka percaya bahwa makhluk besar berbulu putih ini adalah penjaga spiritual pegunungan, hidup tersembunyi di antara tebing dan gua. Banyak tetua Serpa mengaku melihat jejak kaki besar di salju yang tidak bisa dijelaskan. Bahkan, beberapa biara menyimpan tengkorak dan tangan yang diklaim berasal dari Yeti. Tapi yang lebih penting, Yeti adalah simbol misteri gunung, bahwa tidak semua harus dijelaskan, dan tidak semua misteri perlu dipecahkan. Dalam budaya Serpa, para lama biksu agung yang telah meninggal tidak benar-benar pergi. Mereka diyakini menitis kembali ke tubuh anak-anak kecil yang lahir dengan tanda-tanda khusus, ingatan masa lalu, kemampuan membaca mantra tanpa belajar, atau ketertarikan mendalam pada tempat suci. Anak-anak ini disebut sebagai tulku, dan dianggap kelahiran kembali dari jiwa suci. Kisah seperti ini memperkuat keyakinan Serpa bahwa waktu itu bukan garis lurus, tapi lingkaran tak berujung, di mana jiwa dan karma berputar dalam tarian agung semesta. Bagi pendaki dunia, Everest adalah pencapaian. Tapi bagi Serpa, Chomolungma, nama Everest dalam bahasa Tibet, adalah ibu dewi dunia. Ia adalah perempuan agung yang memberi kehidupan, bukan untuk ditaklukkan, tapi untuk dihormati. Legenda menyebut bahwa siapapun yang mendaki gunung ini tanpa doa, tanpa hati yang bersih, akan menghadapi kutukan, badai tiba-tiba,
patahan es, atau tersesat dalam kabut tak berujung. Bagi Serpa, gunung bisa membaca isi hati. Dalam cerita-cerita lama, ada kisah tentang pendaki Serpa yang tersesat dalam badai. Saat semua harapan hilang, ia duduk dan mulai melantunkan mantra Om Mani Padme Hum, berulang-ulang, dalam gemetar tubuh dan deru angin. Dan konon, badai perlahan reda, jalan kembali terbuka, dan sang Serpa pulang dengan selamat. Legenda ini mengajarkan bahwa kekuatan batin dan kepercayaan bisa membuka jalan yang bahkan tak terlihat oleh mata manusia. Mitos dan legenda Serpa bukanlah sisa-sisa masa lalu. Mereka adalah tali tak terlihat yang menyambungkan anak-anak Serpa dengan langit yang menjulang. Di tengah dunia yang makin tergesa dan kehilangan makna, kisah-kisah ini menjaga mereka tetap membumi sekaligus bersayap. Karena dalam dunia Serpa, realitas dan mitos bukan dua hal yang terpisah, melainkan dua sisi dari kebenaran yang sama. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum. Sampai jumpa di segmen berikutnya.